Terjemahan. Bab 2 teks tulang. Di bawah dua kepala dan beberapa tetua, semua pria mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka dengan sungguh-sungguh menyembah. Banyak wanita dan anak-anak juga dengan cepat bergegas berdoa dalam hati bahwa kerabat yang akan pergi berburu akan kembali dengan selamat. Barisan gunung itu terlalu berbahaya. Itu adalah dunia yang sangat berbeda di luar begitu mereka meninggalkan perlindungan desa dan pohon willow itu dipenuhi dengan burung-burung pemangsa dan binatang buas yang menakutkan. Dan persis seperti itu, kelompok individu terkuat di desa itu, membawa busur dan pedang lebar raksasa di punggung mereka, berangkat ke lembah-lembah gunung, sungai dan danau. Suasana suram segera menyapu seluruh desa. Setelah dia menyaksikan kelompok berburu pergi, kepala tua Si Yun Feng memimpin kelompok anak-anak menuju petak rumput yang terletak di pintu masuk desa. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan berkata, "Baiklah, kalian sekelompok kecil monyet perlu duduk dan belajar dengan giat." Sekelompok anak-anak segera menjadi tertekan, dan semuanya memiliki ekspresi putus asa. Mereka dengan enggan duduk, seolah daun layu. Kepala kakek, bahasa-bahasa burung dan tulisan-tulisan kura-kura itu rumit seperti simbol-simbol hobgoblin. Terlalu sulit untuk dipelajari. Apa gunanya mempelajarinya? Petik 2. Tepatnya, itu tidak berguna seperti panahan yang diajarkan ayahku. Sekelompok anak-anak semua memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Mereka semua merasa berkonflik. Kalian sekelompok bayi kecil benar-benar tidak tahu apa-apa. Teks tulang terdiri dari simbol-simbol tiranik pada tulang yang diturunkan secara alami oleh keturunan kuno yang menakutkan. Tertanam di dalam adalah kekuatan misterius yang banyak orang tidak bisa belajar bahkan jika mereka mau. Bahkan jika kamu hanya sedikit berhasil dalam mempelajarinya, siapa yang tahu berapa kali kamu akan lebih kuat dibandingkan dengan orang tua kamu. Kepala lama mengkritik mereka karena tidak memenuhi harapannya. Kepala kakek, dapatkah kamu menunjukkan kepada kami kekuatan teks tulang ini? Seorang anak yang sedikit lebih tua berbicara. Si kecil, kemarilah, kepala desa berteriak dari jauh. Si kecil baru saja selesai mengejar burung pipit 5 warna dan saat ini menggunakan banyak energi untuk menarik ekor anjing kuning besar. Memutar kepalanya dengan bingung, dia melepaskan cengkeramannya dan berlari sambil menggoyangkan pantatnya. Membuka matanya yang besar dan cerah, dia berkata, iya kepala kakek, ada apa? Aku ingin kamu menggunakan hal-hal yang aku ajarkan dari teks tulang, kata Si Yun Feng. Oke, pria kecil itu dengan patuh mengulurkan kedua tangannya yang kecil. Dia menutup mulutnya, dan saat dia mengeluarkan energi dari tubuhnya, wajah kecilnya segera menjadi merah. Dengan weng terdengar, telapak tangannya memancarkan cahaya terang dan karakter aneh muncul. Itu terlihat seperti dilemparkan dari logam, memiliki kilau logam. Segera setelah itu muncul di tangannya yang lain juga. Pria kecil itu berjalan beberapa langkah dan mengangkat batu besar yang bahkan lebih tinggi dari dirinya. Sangat kuat, seru kelompok anak-anak. Pria kecil itu baru berumur 1 tahun, jadi bagaimana dia mengangkat batu sebesar itu? Si kecil, apakah kamu menggunakan semua kekuatan yang kamu dapatkan dari minum susu? Iya, aku menggunakan semua kekuatan aku. Pria kecil itu menjatuhkan batu. Dia sangat murni, dan setelah duduk di lantai, dia tersenyum tanpa sedikit pun kekhawatiran. Karakter-karakter itu dengan cepat memudar dari telapak tangannya. Kepala kakek, apakah ini kekuatan dari teks tulang misterius yang kamu pelajari selama lebih dari 10 tahun? Sekelompok mata anak-anak semuanya bersinar, dan kurangnya minat mereka sebelumnya tidak lagi ada. Jangan terlalu bersemangat, ini hanya dapat dianggap dasar-dasarnya. Dibandingkan dengan teks-teks tulang surgawi yang legendaris itu masih terlalu jauh. Pria tua itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Bisakah kepala kakek memberitahu kita tentang dunia luar? Sekelompok anak-anak memiliki ekspresi penuh harapan. Semua orang di desa tahu bahwa ketika kepala desa masih muda, dia pergi dengan sekitar selusin orang untuk melakukan perjalanan dan menjelajahi batas-batas dunia luar. Namun, 10 tahun yang lalu, hanya 2 dari mereka yang berhasil kembali sambil bersimbah darah. Salah satu dari keduanya meninggal segera setelah itu, dan hanya Si Yun Feng yang mampu bertahan. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhir ini mempelajari teks tulang, dan dari waktu ke waktu dia akan mengujinya pada orang-orang kuat di desa. Anak-anak semua tahu bahwa ketika orang tua mereka, yang seperti harimau dan naga, dipanggil, mereka semua akan mengeluarkan teriakan dan lolongan yang membuat hati mereka bergetar di batu. Itu membuat anak-anak ini khawatir dan heran pada saat bersamaan. Hanya dalam beberapa tahun terakhir penelitian kepala tua secara bertahap berkurang, tidak lagi penduduk desa yang menakutkan. Selain itu, pria muda yang meminum susu binatang membuatnya menjadi kandidat untuk penelitian terbaiknya. Dunia luar, lelaki tua itu mulai ingat, terkesan dengan penyesalan. Dia berkata, dunia ini terlalu besar, luas dan tidak terbatas. Hanya dari satu daerah ke daerah lain akan mencakup jutaan li. Tidak ada yang tahu seberapa besar itu, karena satu orang bahkan tidak dapat sepenuhnya menutupi satu area, apalagi seluruh dunia. Itu sepi dan tidak terbatas. Orang-orang dari berbagai daerah akan merasa sangat sulit untuk berhubungan dan berkomunikasi, karena terlalu berbahaya. Tanah itu memiliki terlalu banyak binatang tirani, dan mereka semua tangguh dan misterius. Terlepas dari apakah mereka ratusan ribu atau kota yang megah, masih ada peluang bagi mereka untuk dihancurkan semalam oleh beberapa spesies purba. Tentu saja, masih ada beberapa manusia kuat yang tak terbayangkan yang sebanding dengan keturunan kuno.
Mereka memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas, dan pria ini adalah yang paling berbakat dari umat manusia. Seluruh kelompok anak-anak menghormati dalam hati mereka, tetapi pada saat yang sama mereka merasakan kerinduan. Mereka semua ingin tahu tentang dunia luar. Salah satu dari mereka bertanya, apakah ada permata duniawi atau ramuan legendaris yang sepenuhnya dapat mengubah seseorang di negara ini? Aku ingin tahu seberapa kuat pria terkuat itu juga. Lelaki tua itu tertawa dan berkata, jika kamu ingin tahu, maka kamu harus kuat dulu. Jika kita bisa menguasai kekuatan misterius dari teks tulang, bisakah kita menjelajahi berbagai wilayah? Beberapa anak mulai mengekspresikan kerinduan mereka. Si Yun Feng menggelengkan kepala seorang anak sebelum berkata, lupakan daerah lain, siapapun yang dapat melakukan perjalanan di seluruh negara ini dapat dianggap luar biasa. Semua anak tercengang. Yang bisa aku lakukan adalah membimbing kamu di jalan yang benar, tetapi di mana kamu pada akhirnya akan bergantung pada kamu. Hal-hal yang aku ajarkan kamu tidak boleh kalah dengan apa yang diajarkan kepada anak-anak pada usia itu, sama seperti di dunia luar. Ketika orang tua itu menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, matanya mengungkapkan cahaya yang berbeda, dan dia mengusap batu giok eksotis di dadanya. Sekelompok anak yang duduk di sekitar lelaki tua itu akhirnya berkonsentrasi dan mulai fokus pada pembicaraan. Hanya pada siang hari mereka akhirnya putus. Ini terlalu sulit. Kepala desa sebenarnya mengatakan bahwa kita harus belajar beberapa tahun sebelum teks tulang sedikit masuk ke tubuh kita. Dia bahkan mengatakan kepada kita bahwa kebanyakan dari kita tidak dapat mempelajarinya sama sekali. Tapi lelaki kecil seukuran kacang itu benar-benar melakukannya. Bocah kecil itu mengedipkan matanya, dan sekali lagi mulai menarik ekor anjing kuning besar itu. Anjing kuning besar mulai menggonggong terus-menerus. Matahari mulai terbenam di barat, dan di bawah cahaya matahari terbenam, semua desa batu ditutupi dengan lapisan emas yang jelas. Di kejauhan, suara berbagai monyet dan singa bisa terdengar. Rumah-rumah batu terlihat seperti kuil kuno, suci dan damai. Sekitar selusin orang berkumpul di cakrawala, dan bayang-bayang mereka terekspos oleh matahari terbenam. Garis-garis tubuh mereka terlihat keemasan di bawah sinar matahari, membuat mereka terlihat sangat tinggi dan kuat. Mereka masing-masing menyeret kepala binatang buas besar saat mereka kembali dari kelimpahan mereka. Mereka kembali, ada banyak perempuan dan anak-anak yang telah menunggu lama di pintu masuk desa. Ketika mereka melihat penampilan orang-orang ini, semua kecemasan dan ketakutan di hati mereka menghilang sekaligus. Mereka mulai berteriak keras. Ayah dan yang lainnya sudah kembali dengan selamat. Surga, untuk kembali dengan begitu banyak korban. Kami memiliki panen yang sangat langka kali ini. Perburuan kali ini sangat sukses. Selusin pria dewasa semua kembali dengan panen luar biasa mereka. Di dalam mangsanya adalah tubuh besar naga-naga bertanduk binatang buas dengan daging berlimpah menyerupai sapi. Selanjutnya, ember diisi dengan flying piton tebal dan tipis. Orang tua di desa itu semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Makhluk-makhluk ini biasanya sangat sulit untuk ditangani, dan beberapa dari mereka bahkan dianggap sebagai binatang buas. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok perburuan akan dapat memperoleh begitu banyak dari mereka. Ambil contoh naga tanduk naga itu. Tubuh gajah itu seperti logam, dan bahkan tombak besi sulit ditembus. Sepasang tanduk naga tajam seperti pisau, dan mereka dapat dengan mudah membelah batu besar. Sementara itu, binatang satu berkaki kui bisa dengan mudah membunuh seseorang jika itu membuat jalannya dari dekat. Adapun flying piton yang lahir dengan sayap besar, mereka dikenal sebagai pembunuh gunung. Makhluk menakutkan ini akan menyelam dari puncak gunung untuk membunuh mangsanya. Dalam panen mereka kali ini adalah beberapa makhluk yang bahkan lebih tangguh, seperti badak api berkepala dua yang bertubuh merah. Mereka adalah makhluk dengan darah tidak murni, tetapi mereka masih binatang buas asli di bawah dua kepala dan beberapa kebetulan menemukan salah satu dari mereka di serius wajah mereka biasanya mengambil jalan memutar untuk menghindari mereka. Banyak wanita dan anak-anak juga mereka mampu menggegas jiwanya dari mereka harapan yang benar-benar menentang akal sehat dan selamat. Kali ini, Barisami sangat terlalu berbahaya dari perjalanan adalah dunia yang sangat berbeda di luar sedikit mereka meninggalkan perlindungan desa dan pohon lombok itu dipenuhi tertawa ketika ia menjelaskan kepada kepala yang penduduk desa. Selama beberapa malam terakhir kelompok ini ada banyak binatang buas yang sangat kuat yang melewati dan pedang lebar raksasa di punggung mereka berangkat ke lembah-lembah gunung. Mereka menginjak segalanya suasana suram membahayakan banyak binatang gunung. Setelah dia menyaksikan kelompok banyak binatang buas yang kepala tua si Yun dan memimpin kelompok anak-anak menuju mencari mangsa yang terletak bagi pintu masuk desa. Ini adalah makhluk tirani yang tidak akan ditagi dari desa. Baiklah, kalian sekelompok kecil monyet berhubungan dan belajar dengan jejak kaki manusia. Tetapi mereka terlalu segera menjadi dengan masing-masing dan semuanya memiliki ekspresi putus asa. Sebesar itu, mereka dengan semua penduduk seolah daun yang kaget. Ini kepala benar bahasa burung dan tulisan-tulisan tetua yang mendengar ini seperti tidak menarik napas dingin. Terlalu mereka menjadi semakin percaya diri bahwa sesuatu mempelajari pegunungan menarik para keturunannya itu tidak berguna seperti panahan yang dia adalah ayah berlimpah yang langka. Sekelompok anak-anak semua memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Mereka tawa merasa berkondisi suasananya sekelompok bayi kecil benar-benar tidak tahu bahwa sekelompok orang telah terdiri dari simbol-simbol binatang pada tulang yang diletakkan secara alami oleh kedepan sebuah hal yang menakutkan. Tertanam di dalam adalah kekuatan misterius yang banyak orang tidak bisa belajar bahkan jika mereka mau.
Bahkan jika kamu hanya sedikit berhasil dalam mempelajarinya, siapa yang tahu